Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Cahyani. Saya dari 2B D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian praktek saya, yaitu mata kuliah gawat darurat. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian kegawat daruratan. Nah, pengkajian kegawat daruratan itu disingkat menggunakan alfabet untuk memudahkan kita dalam belajar, dimulai dari kata A, B, dan C, yaitu A yang berarti airway atau jalan napas, lalu B breathing atau pernapasan, lalu C circulation atau sirkulasi peredaran darah. Nah, tujuan dari pengkajian kegawatan daruratan ini supaya kita mampu untuk menilai pasien. Jadi masalah pada pasien itu mana yang harus diprioritaskan dalam penanganannya. Nah, adapun alat-alat yang harus diperlukan, yang pertama itu ada APD, seperti handscoon, masker. Nah, apabila tersedia bisa menggunakan kacamata Google, penutup kepala, barakshot, kemudian sepatu boot. Nah, di sini yang akan saya gunakan pada saat nanti demonstrasi saya hanya menggunakan handscoon saja. Nah, baik, kemudian alat yang harus disiapkan selanjutnya yaitu ada tensimeter, stetoskop, oximeter, pen light, dan alat tulis. Setelah selesai mempersiapkan alat semuanya, kemudian kita mencuci tangan atau hand scrub menggunakan 6 langkah seperti ini. Langkah pertama, cuci kedua telapak tangan, lalu punggung tangan, lalu sela-sela jari, lalu mengunci seperti ini, lalu seperti ini, dan yang terakhir seperti ini. Nah, kemudian setelah kita cuci tangan, setelah itu kita menggunakan APD. Nah, baik, selanjutnya saya akan menggunakan APD seperti handscoon. Baik, di sini saya telah menggunakan APD handscoon dan di sini ada masker, tapi saya tidak menggunakan masker karena saya akan menjelaskan tentang pengkajian kegawat daruratan. Nah, apabila teman-teman di rumah ada penutup kepala, barakshot, sepatu boot, dan lain sebagainya bisa digunakan ya. Baik, setelah kita menggunakan APD, lalu kita akan siap ke pasien. Nah, baik, setelah kita ke pasien, kita selanjutnya langkah awal yang kita siapkan itu kita mengecek tingkat kesadaran pasien. Nah, yaitu kita dengan menepuk dada si pasien dengan seperti ini ya. Saya contohkan, Bu, bangun Bu, apakah Ibu masih ingat dengan nama Ibu? Nah, seperti itu. Nah, apabila pasien mampu menjawab dan jawabannya itu benar, maka A-nya atau airway-nya itu tidak bermasalah atau clear. Nah, tetapi apabila pasien tidak sadar, pada saat kita cek respon, misalnya kayak gini ya, Bu, bangun Bu, Bu, bangun Bu. Nah, tidak ada respon sama sekali, kemudian kita berikan rangsangan nyeri pada pasien seperti ini. Nah, apabila tidak ada respon sama sekali, melakukan pengkajian. Nah, pada melakukan pengkajian itu pengkajian airway. Pengkajian airway di sini itu untuk pengkajian airway di sini bisa dilakukan pada pasien tidak sadar, yaitu dengan dua cara. Dua cara di sini yang itu ya, yang pertama itu pada pasien yang tidak sadar ada dua manuver. Yang pertama, apabila pasien tidak ada fraktur atau trauma servikal, nah kita bisa menggunakan cara manuver head tilt chin lift. Nah, head tilt chin lift itu seperti ini. Head tilt berarti kita menekan kepala atau menekan dahi. Chin lift itu mengangkat dagu. Lalu kita tekan seperti ini. Nah, ini head tilt chin lift. Ini adalah manuver untuk mengkaji airway atau membuka airway pada pasien yang tidak sadar tanpa ada fraktur servikal. Lalu yang kedua itu ada manuver jerautas. Manuver jerautas ini adalah untuk pasien yang dia ada tanda-tanda fraktur servikal. Nah, ada 4 tanda.
Nah, yang pertama itu ada dijaz di atas clavicula, batas clavicula sampai atas. Lalu yang kedua itu adanya multiple trauma. Lalu yang ketiga ada biomenika mendukung. Lalu yang terakhir pasien mengalami penurunan kesadaran. Nah, misalnya dari riwayat pasiennya tidak sadar karena riwayat stroke, bukan karena trauma servikal, berarti kita menggunakan manuver yang tadi yaitu head tilt chin lift. Tetapi kalau ada salah satu di antara yang keempat tadi, kita bisa menggunakan manuver jauh tas. Nah, manuver jauh tas itu caranya itu seperti ini. Nah, 3 jari ini diletakkan di bawah dagu. Nah, lalu yang ini diletakkan di sini di rahang. Lalu ibu jari ini menekan ini. Nah, gini dibukakan seperti ini. Nah, itu seperti itu untuk jerautas. Lalu kita lihat di mulut atau di hidungnya itu apakah ada benda asing atau tidak, atau mungkin ada hipersalivasi, kemudian kita dengar suara napasnya bagaimana. Selanjutnya itu ada masalah pada airway, ada dua, yaitu yang satu obstruksi total dan yang kedua yaitu obstruksi parsial. Nah, apa sih obstruksi total itu? Obstruksi total itu adalah pasiennya tidak bisa bernapas. Lalu obstruksi parsial adalah apabila ada darah, dahak atau cairan pada saluran pernapasan itu akan menimbulkan bunyi gurgling atau seperti orang berkumur-kumur. Lalu snoring itu yaitu lidah jatuh ke belakang, dan yang terakhir itu adalah crowing. Crowing itu ada udem pada saluran pernapasan. Nah, pada pengkajian airway kita bisa tentukan apakah pasien ini bermasalah pada sumbatannya, apakah total atau parsial. Nah, kalau memang parsial, apakah termasuk pada gargling, snorling, atau crowing. Lalu selanjutnya itu ada breathing. Breathing itu yaitu pernapasan. Nah, terkait pada pernapasan, pola napas, tentunya kita harus mengekspos bagian dinding dada. Untuk pemeriksaan breathing ini yang harus kita lakukan ada 4 hal. Yang pertama itu ada infeksi, lalu palpasi, auskultasi, dan perkusi. Nah, pada infeksi kita lihat napasnya berapa kali per menit dengan menggunakan jam. Lalu kita lihat frekuensi napasnya itu berapa kali per menit dengan menggunakan jam tangan selama 1 menit. Kita lihat bagaimana napasnya. Lalu sambil melihat apakah pergerakan dinding dadanya itu sama atau tidak antara dinding dada bagian kanan dan kiri. Lalu apakah ada jijas atau tidak, kita lihat. Kemudian apakah di sini pasiennya mengalami cyanosis atau tidak karena kebiruan karena kekurangan oksigen. Bisa kita lihat di cuping hidung, lalu di bibir, di daun telinga, dan lihat di kukunya. Nah, selanjutnya kita melakukan palpasi. Nah, kita lakukan palpasi dari atas dada sampai ke bawah. Nah, kita raba sambil agak ditekan, yang diberi tekanan. Kita lihat respon pasien, apakah pasien tampak meringis kesakitan atau tidak. Nah, kita tekan seperti ini, kita raba sambil diberi tekanan. Nah, lalu kita raba juga apakah ada nyeri atau patahan tulang iga atau tidak. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada auskultasi. Pada auskultasi di sini saya menggunakan stetoskop. Nah, kita auskultasi mulai dari atas clavicula. Kita auskultasi 1 kali inspirasi, 1 kali ekspirasi. Bandingkan dengan sisi yang satunya lagi. Nah, kemudian ke bawah untuk auskultasi di sini kita lakukan di spasium interkosta. Jadi tidak tepat di atas kosta. Lalu bandingkan kanan dan kiri. Nah, dari bagian atas atau upper, kemudian ke lower atau bagian bawah. Nah, kita auskultasi. Nah, setelah itu jangan lupa kita lakukan auskultasi pada bagian lateral kanan dan kiri. Nah, pada auskultasi kita bisa mendengarkan suara paru kita
dengarkan suaranya normal atau tidak. Nah, yang normal itu kita akan mendengar suara paru itu vesikular. Kemudian kita kaji apakah ada ronghi, wedging, ataukah ada gesekan pada rongga pleura. Baik, selanjutnya perkusi. Nah, perkusi ini kita itu ingin mengetahui apakah ada cairan atau massa atau udara yang berlebihan pada paru-paru. Nah, kita itu bisa mulai dari atas clavicula. Di sini ya, kita ketuk, lalu bandingkan dengan yang sebelah kanan atau kiri. Nah, ini juga sama dilakukan pada spatium intercosta. Nah, untuk perkusi kita bisa mendengarkan suara sonor jika paru-parunya normal, tetapi kalau misalnya suaranya sonor tetapi nyaring, itu adalah hipersonor. Kemungkinan banyak udara yang terjebak di rongga paru. Kemudian bisa juga kita mendengar dulnas atau kokak atau redup. Nah, kemungkinan itu ada massa atau cairan atau darah pada paru-paru. Nah, kalau misalnya memiliki alat oximeter, kita bisa melakukan pengecekan saturasi oksigen. Tetapi karena di sini tidak ada alatnya, jadi tidak dilakukan pengecekan saturasi oksigen. Nah, selanjutnya circulation, yaitu pada circulation ini yang akan kita lakukan pemeriksaannya adalah mengecek berapa frekuensi nadi pasien. Nah, kita hitung dalam waktu 1 menit. Kita mulai hitung nadi pasien ya, menggunakan jam tangan selama 1 menit. Nah, setelah kita mengukur nadi pasien selama 1 menit, lakukan pengukuran tekanan darah. Nah, kita lakukan pengukuran tekanan darah. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu setelah kita melakukan pengukuran tekanan darah, kita melakukan pengecekan capillary refill time. Capillary refill time itu jadi kita lihat kuku si pasiennya ini, kemudian kita tekan, kemudian dilepas. Seperti ini, kita tekan, kemudian lepas. Nah, apakah kembalinya berwarna kemerahannya itu apakah kurang atau lebih dari 2 detik. Nah, kemudian setelah itu kita harus mengkaji apakah pasien ada perdarahan pada ekstremitas atas atau ekstremitas bawah, sehingga kita bisa memperkirakan apakah pasien akan ada masalah sirkulasinya atau tidak. Nah, baik, jadi manfaatnya itu untuk kita bisa menilai pasien apakah pasien dalam keadaan yang harus diprioritaskan atau tidak dalam penata laksanaannya. Jadi nanti akan berhubungan dengan triase pasien, dan kita juga bisa mengetahui bagian manakah atau masalah apakah yang harus didahulukan. Nah, setelah kita selesai melakukan pengkajian kegawat daruratan, selanjutnya kita rapikan peralatan. Nah, setelah kita merapikan peralatan, jangan lupa kita mendokumentasikan apa yang telah kita dapat tadi. Setelah kita mendokumentasikan, kita melepas APD kita. Nah, setelah kita melepas APD, lalu kita cuci tangan atau hand rub. Nah, baik, sekian video pengkajian kegawat daruratan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.